Salam alaihim, salam damai sejahtera saudara-saudara di seluruh dunia ini. Ketemu lagi dengan kami, CTN Channel, dengan visi memulihkan dan membangun kepada kehidupan yang lebih baik, benar dan mulia. Selamat menikmati. Ada sejumlah pertanyaan yang datang kepada saya. Demikian saudara-saudara. Apakah sebenarnya neraka itu? Apakah ada benar? Dan siapakah yang akan masuk neraka? Saudara-saudara yang terkasih, secara singkat di dalam kitab suci, yaitu kitab Gilyahna pasal 20, tentang penghakiman terakhir, khususnya ayat 15, itu dikatakan demikian saudara-saudara, bahwa yang dimaksud neraka itu istilah lainnya adalah lautan api. Itu adalah hukuman kekal untuk manusia yang pernah diciptakan Tuhan. Itu pada akhirnya nanti dihukum kekal, disiksa kekal di dalam lautan api, atau istilah umumnya adalah neraka. Itulah saudara-saudara yang dimaksud neraka. Dan di dalam Gilyahna atau Wahyu 20 ayat 15 itu disebutkan demikian saudara. Dan jika seseorang tidak didapati tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi lautan api ini istilah umumnya adalah neraka. Dan siapa saudara-saudara yang akan masuk lautan api? Seperti ayat tadi saudara, yaitu yang tidak didapati namanya di dalam kitab kehidupan. Haleluya. Apakah saudara sudah percaya bahwa saudara tercatat dalam buku kitab kehidupan? Saudara-saudara, manusia yang bagaimana yang masuk ke dalam lautan api atau neraka itu? Saudara, di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 23 disebutkan bahwa manusia terdiri dari unsur roh, jiwa, dan tubuh. Dan rasul di situ mengharapkan supaya roh, jiwa, dan tubuh orang-orang itu terpelihara sempurna, tidak bercelah pada waktu kedatangan Tuhan. Ini menunjukkan apa saudara? Bahwa saat manusia itu hidup, itu terdiri dari 3 unsur yang bekerja saudara. Ada rohnya, ada jiwanya, ada tubuhnya. Kejadiannya demikian saudara. Ketika manusia dibentuk dari debu tanah oleh Tuhan atau Elohim, itu menjadi bentuk tubuh. Jadi di sini jelas tubuh. Nah, jadi ada tulang, ada daging, dan di situ bentuknya adalah tubuh, tapi tidak hidup. Ketika Elohim atau Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam apa yang diciptakan dari tanah tadi, terbentuklah sesuai dengan kitab Beresyit atau Kejadian itu jiwa yang hidup. Nah, itulah saudara-saudara. Jadi jiwa ini terbentuk ketika roh yang dari Tuhan tadi bertemu dengan tubuh yang dibentuk oleh Tuhan dari tanah tadi. Nah, bagaimana kalau orang itu mati saudara? Kalau orang itu mati, disebutkan dalam kitab suci juga bahwa tubuhnya kembali kepada tanah sebagaimana dia diambil atau dibentuk. Kemudian rohnya kembali kepada Tuhan sesuai kitab suci. Nah, disinilah letaknya jiwa saudara. Dulu ketika roh bertemu dengan tubuh, terjadi jiwa yang hidup. Sekarang ketika mati, roh berpisah dengan tubuh, maka jiwa yang hidup menjadi hilang. Lah kemudian yang kekal, yang dihakimi oleh Tuhan nanti apanya saudara? Yaitu roh manusia itu. Karena daging sudah kembali pada tanah. Roh manusia itulah yang dihakimi, yang kekal. Yang masuk surga itu rohnya atau tubuhnya?
Dengan tegas kitab suci menyatakan, roh manusia itulah yang bisa masuk surga atau bisa masuk neraka. Itulah penghakiman terakhir, itu untuk rohnya. Oleh karena itu, entah saudara masih hidup atau sudah mati, itu akan dihakimi menurut perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan selama hidup di bumi. Kitab kehidupan secara lengkap di nats yang lain disebutkan kitab kehidupan anak domba, saudara-saudara. Jadi siapakah yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba? Yaitu orang-orang yang sudah memenuhi kriteria sebagaimana sudah ditetapkan oleh Elohim atau Tuhan untuk orang bisa tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, atau istilahnya lain bisa masuk kerajaan surga. Sebab orang yang masuk kerajaan surga otomatis sudah tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Dengan demikian, orang yang menjadi warga kerajaan surga berarti sudah tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Caranya bagaimana, saudara? Pertama adalah lahir baru. Kita hidup lama, rohnya lama, saudara, mewarisi Adam, dosa, kotor, celah, tidak layak di hadapan Sang Pencipta. Tapi ketika dia mau masuk kerajaan surga, menjadi warga kerajaan surga, maka syaratnya harus lahir baru. Apa yang lahir baru, saudara? Rohnya. Tubuh jiwanya tetap sama, saudara, tapi rohnya ini yang dilahirkan baru. Caranya seperti juga firman Tuhan katakan, ada cara untuk bisa saudara lahir baru. Mengapa harus lahir baru dulu? Alasannya adalah kalau kita masih belum memenuhi standar kriteria lahir baru, kita ini belum tercatat, belum dikenal oleh Tuhan Elohim. Saudara-saudara yang terkasih, secara singkat di dalam kitab suci, yaitu kitab Bilyahna pasal 20, buku tentang penghakiman terakhir, seperti Tuhan katakan, yaitu 15, percaya itu dikatakan demikian, bertobat dan bahwa dibaptis. Yang dimaksud neraka dengan demikian, saudara-saudara, adalah lautan kalau api. Kita sudah lakukan itu adalah langkah pertama, percaya untuk manusia yang pernah diciptakan Tuhan baru. Itu pada akhirnya nanti lahir baru inilah, saudara-saudara, disiksa kekal. Berarti saudara sudah masuk warga kerajaan surga, tercatat dalam buku kitab kehidupan anak domba. Dimaksud neraka. Untuk sementara saat itu saudara tercatat Bilyahna, tapi setelah sudah tercatat harus tetap tercatat. Disebutkan demikian, saudara, supaya dan jika nantinya tidak dihapus dapat tertulis di dalam kitab seperti itu, saudara. Ia bagaimana caranya? Ke dalam lautan ketika saudara api. Sudah lahir baru, jadi itu harus tumbuh menjadi dewasa. Umumnya adalah caranya neraka. Tumbuh adalah saudara harus menjadi murid dan siapa atau Mesias yang dalam arti saudara mau belajar seperti ayat tadi, firman Tuhan, yaitu yang melakukannya dengan setia dan benar di dalam kitab kehidupan. Yang ketiga adalah saudara harus melaksanakan sudah percaya di surga bahwa saudara tercatat dalam firman Tuhan kita. Saudara harus lakukan, tidak pilih-pilih. Dengan demikian, kalau saudara lakukan itu, setia bertekun sampai kesudahannya, saudara tetap di dalam warga kerajaan surga atau tercatat dalam buku kehidupan anak domba. Apakah ada kemungkinan orang Kristen dihapus atau mempelai Hamasiah dihapus dari kitab kehidupan anak domba? Sangat mungkin, saudara. Dan itu sesuai firman-Nya di dalam Bilyahna atau Wahyu 3 ayat 5. Siapa yang menang tidak akan dihapuskan namanya dari kitab kehidupan. Berarti apa, saudara? Ada kemungkinan dihapus. Kalau kalah kan dihapus, kalau menang tetap. Siapa yang menang? Ya seperti tadi. Sampai kesudahannya bertekun. Tapi yang tidak bertekun dalam kebenaran, ya jelas akan dihapus. Kriteria orang apakah yang sudah tercatat dalam kitab kehidupan dan bisa dihapus?
Mereka itu adalah orang-orang yang selama perjalanannya dalam hidupnya itu tidak setia pada komitmen pertama untuk setia mengikuti Hamasyah atau kehendak Bapa. Contohnya begini, saudara-saudara. Jadi untuk ibadah yang benar itu kan dikatakan ada kriteria ibadah yang benar, saudara-saudara. Baik untuk orang Israel, Yahudi, atau orang Yunani, orang Indonesia, semua saja itu ada ketetapannya, saudara, ibadahnya yang diterima oleh Bapa yang di surga. Seperti di dalam kitab Yukanan, saudara. Ya, dalam kitab Yukanan 4, saya bacakan ya ayat 23 dan 24. Dikatakan demikian, namun waktunya akan tiba, dan itu adalah sekarang, manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Elohim itu roh atau Tuhan itu roh. Dan mereka yang menyembah Dia seharusnya lah menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu kehendak Bapa, saudara. Nah, kalau orang tidak melakukan seperti itu, cara penyembahannya bukan seperti yang diajarkan firman tadi, seperti menurut ajaran Babel, ajaran sesat, paganisme, jelas itu dianggap benar oleh pengikutnya, tapi dianggap salah oleh Tuhan Sang Pencipta. Jadi kita ini cuma mengikuti aja apa yang dimaui Elohim itu Tuhan. Nggak usah merekayasa untuk liturgi, cara ibadah yang beraneka warna tapi tidak sesuai kehendaknya. Berarti itu apa, saudara? Sesat. Ibadah yang sesat. Meskipun manusia, kelompok manusia menganggap itu benar. Jadi kriterianya seperti itu. Baik orang Yahudi, orang Yunani, orang Israel, orang Indonesia, semua bangsa di dunia harus kalau mau menyembah dengan benar, menyembah Bapa yang di surga dalam roh dan kebenaran. Dan tadi ditekankan Bapa sedang mencari penyembah yang demikian. Berarti apa? Jumlahnya sedikit, saudara. Banyak yang sedang tersesat. Lah kalau tidak lakukan itu gimana? Oh, itu pelanggaran, saudara. Dan bisa tercoret dari buku kitab kehidupan. Sebab dikatakan Tuhan. Demikian di dalam kitab Matius atau Matius 7 ayat 21 sampai 23, saudara. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, yaitu hari penghakiman, saudara. Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat? Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Nah, itulah, saudara, mengapa dibuat atau dikatakan pembuat kejahatan ditolak. Saudara tahu siapakah yang bernubuat? Siapakah yang mengusir setan? Siapakah yang mendoakan orang sembuh? Saudara tahu kan? Dan siapa yang memanggil nama Mesias itu Tuhan? Saudara tahu. Tapi itu bukan jaminan, saudara. Jaminannya adalah melakukan kehendak Bapakku yang di surga, seperti kata Sang Mesias. Jadi, saudara, ibadah yang benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu kehendak Bapa. Kalau saudara lakukan, berarti saudara tetap dalam buku kitab kehidupan. Kalau di luar itu, berarti saudara tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, saudara, kalau di tengah jalan orang yang aktivis tapi dia menyembah setan,
ajaran nabi palsu, ajaran rabi palsu, ajaran mesias palsu, maka saudara merasa benar tetapi sama Tuhan dianggap dosa, dan itu pada saatnya dicoret dari buku kitab kehidupan. Sebab di dalam penghakiman terakhir nanti, saudara, disebutkan di dalam kitab Wahyu atau Gilyahna pasal 20 itu bahwa ada dua gulungan kitab, saudara. Di dalam Gilyahna atau Wahyu 20 ayat 12 dan seterusnya, sudah dapat menemukan di situ Elohim Tuhan memegang dua kitab, satu kitab umum, yang satu kitab kehidupan, dan ditekankan kedua-duanya dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi yang sudah tercatat dalam buku kitab kehidupan berarti sudah lahir baru, tapi dalam perjalanannya tersesat atau mengikuti bukan ajaran Tuhan, maka itu akan dicoret karena Tuhan menilai perbuatannya. Jadi jangan harap sekali percaya selamanya akan selamat apapun yang terjadi dalam perbuatannya. Itu doktrin tidak sesuai firman Tuhan. Yang sesuai adalah setelah orang dicatat dalam buku kitab kehidupan, selama hidupnya dinilai perbuatannya, dan yang menang berarti tetap setia di dalam kehendak Bapa, maka dia dikatakan menang. Nah, orang yang tergoda untuk keluar dari kehendak Bapa itu namanya kalah, dan itu dicoret, dihapuskan dari kitab kehidupan seperti tertulis dalam kitab Gilyahna atau Wahyu 3 ayat 5. Saudara-saudara yang terkasih, saudara dalam perjalanan di dalam kitab suci mengikuti ajaran setan menyembah 20 tentang penghakiman terakhir, sampai diberi tanda 66 misalkan, itu jelas demikian tercoret, saudara, bahwa jadi saudara, di sini ada dua kitab sama-sama lautan api. Kalau itu buku adalah yang lain, kitab yang lain kekal, itu kan untuk orang manusia. Jelas itu juga dinilai Tuhan untuk itu menentukan nanti dihukum kekal, masuk neraka, disiksa kekal. Jadi saudara bisa lihat di sini bahwa atau istilah kalau mau tetap di dalam buku kitab kehidupan yang berarti dan di dalam masuk surga, terbebas dari lautan api, saudara harus disebutkan demikian sudahnya melakukan. Dan jika seseorang tidak didapati tertulis jadi saudara kehidupan semua yang tidak didapati namanya dalam lautan api, dalam kehidupan, jadi lautan api ini istilah umumnya adalah neraka. Saudara-saudara, itu adalah siapa saudara-saudara yang akan masuk lautan api ini, seperti ayat tadi, saudara, yaitu yang tidak didapati namanya di dalam kitab kehidupan. Saudara sudah berjalan dalam jalan Tuhan, apakah saudara sudah bertekunlah sampai kesudahan bahwa saudara tercatat dalam buku pada penghakiman terakhir, keselamatan, kehidupan, kebahagiaan kekal bersama Tuhan, jaminan untuk kita terus di dalam buku kitab kehidupan, yang berarti kita terbebas dari lautan api, lautan yang sangat menyiksa, neraka, jahanam itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, berbahagialah saudara yang mendengar, melakukan firman Elohim ini, dan berkat Bapa Yahweh atas saudara dalam nama Yesus Masiah. Bersyukurlah dan saudara menikmati kebahagiaan saat ini juga, kesehatan, sukses, berhasil, beruntung, sehat, kuat, sentosa bagi saudara. Amin.